Ya ampun, astagfirullahaladzim. Ya astagfirullahaladzim. Tadi dulu, tadi dulu. Ini beneran ini? Kok kayak mimpi saya? Ya ampun. Ini yang tadi bukan? Nyai? Nyai? Tuh kan. Ini kayak yang tadi deh. Cuman kostumnya beda. Tuh. Punten. Assalamualaikum. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian dalam perjalanan tadabbur alam, dalam perjalanan dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas dan di setiap detakan jantung. Dikir itu ingat itu eling itu sadar bahwa sesungguhnya perjalanan ini hanyalah untuk meningkatkan level kesadaran kita, ya, supaya kita lebih paham apa yang dimaksud, karena masih teka-teki atau masih sanepa atau kiasan, semua baru sebatas tembung sanepa. Jangan terjebak di situ, yuk kaji lebih dalam lagi. Nah itu ya. Dan tadi teman-teman, nanti kita ke sana tuh, di pegunungan itu yang terdapat goa yang tersimpan suatu cerita yang samar-samar, akan tetapi di balik samar-samar itu mengandung petunjuk buat kita supaya kehidupan kita lebih baik, ya. Makanya nonton sampai selesai, tenangkan batinnya, jangan lupa login dulu. Yuk. Oke, seperti biasa untuk melanjutkan perjalanan, yaitu dikir jalan di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Yuk teman-teman, semuanya kalian akan saya ajak kalian untuk maksudnya untuk login dulu. Login apanya? Login kesadarannya, ya. Karena kalau tidak login mungkin akan rawan gagal paham, bahkan sama sekali tidak nyambung dan tidak bisa mengambil manfaatnya. Yuk ke area sana tuh, ke area apa namanya itu, pegunungan yang terdapat goa. Ya tentunya setiap goa itu mempunyai cerita dan ajakan baik, karena Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia, ya. Akan tetapi ini maaf, bukan tentang agama apapun, ya. Ini tentang universal, semua agama yang disampaikan ini, ya. Termasuk di sini ada nih taman-taman indah, ya. Tapi taman rumput, ya, kita anggap saja sebagai taman. Ini sebagai taman kesadaran bahwa kita pun harus bisa menciptakan taman kebahagiaan dalam diri kita, ya. Kita membangun taman dulu sebelum sampai kepada tujuannya, yaitu apa? Bahagia. Sudah login belum nih? Nah, ini kita berada di Jawa Tengah, tepatnya di area Kebumen, ya. Di Kebumen, akan tetapi ini daerahnya untuk desa dan kecamatannya katanya diprivasikan dulu supaya tidak menjadi gagal paham, ya, tidak menjadi konflik atau apa namanya itu perselisihan anggapan lah, gitu aja deh, ya. Tuh di arah sana goanya kalau nggak salah nih. Nah, ngapain Kang ke gua-gua Kang? Ya itu dia tadi, untuk mengkaji, ya, karena banyak sebuah petunjuk-petunjuk yang disampaikan, akan tetapi selama ini dihiraukan, diabaikan, bahkan sehingga kita tidak bisa menangkapnya. Sehingga apa?
nasibnya jek ya. Sudah dikasih tahu lewat sini dari segala tempat ada yang menanting kita melalui bisikan-bisikan lembut dari segala penciptaannya ini. Makanya kita tuh harus bersedia menjadi penyaksi atas karya-karya Tuhan yang dijabarkan di setiap tempat ya. Baik ya. Nah di mana-mana ada rumput liar ya yang tumbuh. Ya, makanya itu kita harus pandai-pandai untuk membersihkan rumput liar ini. Rumput liar ini berwujud apa? Berwujud dogma yang menguasai kita dari kecil sampai sekarang sehingga membuat nasib kita aja. Karena apa? Di dogma ini, di dogma itu mempersulit itu, bahkan itu ya, sehingga kita apa? Tidak leluasa untuk terbang tinggi, tidak leluasa untuk menggapai kebahagiaan hidup karena kita sudah dikunci otaknya. Baik ya, ini goanya nih. Wah, waduh, ini agak kesana dalam tuh. Nah, kita masuk ke kedalaman diri kita ya, bukan masuk ke goa ini hanya sebuah simbol. Jangan terjebak pada simbolnya, nanti gagal paham lagi ya. Masuk ke kedalaman diri. Baik, yuk tenangkan dulu, login batinnya, sadar, tenang. Assalamualaikum, kula nuwun, punten, sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, punten. Assalamualaikum. Wow, ternyata di sini luas juga ini. Wah, ini dia teman-teman, lokasi yang hampir tak pernah dijamah ya seperti ini keadaannya. Maksudnya di abad ini, di musim ini, nyaris tak pernah orang ke sini karena berbagai sebab ya. Mungkin nggak berani karena sudah terlanjur banyak cerita-cerita yang sudah diceritakan kepada orang-orang matang ya. Katanya di sini ada setannya, katanya di sini banyak penghuni gaibnya. Nah, justru itulah kita ke sini ya, bukan untuk menantang tapi untuk mengkaji penghuni gaib yang seperti apa yang dimaksud. Apakah itu hantu ataukah apa? Yuk. Memedi atau apa ya. Baiklah, kita selaraskan dulu, lebih tenang lagi, ikuti alur ceritanya ya, login dulu ya, jangan terlalu melongo. Kalau melongo terus nggak mudeng ya percuma. Oke, kula nuwun, ada orang di sini, punten. Tuh kan dalam, tapi tadi mulutnya kecil, mulut goanya kecil ya. Jadi mulut goa yang kecil itu sebuah pertanda jangan kita terbawa kecil, terbawa sempit ya, sempit pikirannya. Supaya apa? Belajar legowo lah, tenang ya. Kalau sempit nanti kamu mudah marah-marah, mudah emosi, nggak mudengan, gagal paham, terus apa? Domblong. Kalau enggak kesurupan. Nah, itu dia ya. Makanya yuk membentuk diri untuk menjadi pribadi yang tenang, yang bijaksana, yang legowo. Tuh. Oke, yuk. Assalamualaikum. Ya, salahnya jinnya padahal dia sendiri yang sempit. Salahkan setannya padahal dia sendiri setan. Ya iya. Wah, keren banget nih. Akan tapi semakin dalam ini semakin ada becek, ada suasana bebatuannya lebih coklatan ini. Apa namanya itu? Kayak tapi itu apa itu? Tuh. Tar dulu nih. Kayak gerak-gerak tapi kayak samar-samar. Kamu lihat ya? Tuh. Hah? Tuh. Tar dulu. Itu kayak melayang. Selendang melayang tuh.
Ya ini merah-merah. Tapi ini ada orangnya. Astagfirullahaladzim. Punten, siapa itu? Ini orang bukan. Tadi dulu. Ini kayak perempuan tapi deh. Coba perhatikan dulu. Ini perempuan kan? Perempuan kok ada di sini ya? Nyai. Punten. Lagi ngapain Nyai? Maaf, ini siapa? Mukanya penuh dengan lumpur. Tadi dulu, ini aneh loh. Pakaiannya bersih tapi mukanya penuh dengan lumpur. Apakah memang dia sengaja melumpuri dirinya atau tinggal dalam tanah? Tadi dulu. Nyai, maaf bila kami ganggu. Ini nyata nggak sih? Tapi tangannya anyes tadi. Tangannya anyes. Astagfirullah. Tadi dulu. Tadi di kamera kelihatan nggak? Ilingnya kemana? Kayak merem yo. Aduh, astagfirullah. Nih, tadi dulu sini. Wow. Apakah dia tinggal di dalam tanah sini? Maksudnya masuk di dalam tanah gitu? Kayaknya iya deh. Punten. Coba. Ini jenis apa tadi? Jin ibrit. Jin ibrit. Jin ibrit apa ya? Apakah ini nyata atau bahaya mimpi nih? Aneh loh. Serahanya kayak mimpi. Apa di bilik ini? Tadi dulu. Punten. Di dalam nggak? Takutnya jeblos nih. Punten. Adakah orang di sini? Assalamualaikum. Wah, gelap banget. Tuh. Sampai ke sana. Berani nggak ke sana? Wuhui. Aduh. Udah yuk, terabas aja yuk. Punten. Di dalam nggak? Di kebun ada gua yo. Iya. Tahu ya? Banyak sebenarnya, cuman nggak terekspos gitu. Enggak terus. Nyai, itu bukan. Tuh. Makin gitu. Ya itu. Tar dulu. Nyai. Astagfirullahaladzim. Aduh, lepot-lepot. Kayak dia megang kaki saya. Ini. Nyai. Ini bukan. Nyai. Punten. Nyai. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Ya. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Ini beneran ini? Kok kayak mimpi saya? Ya ampun. Ini yang tadi bukan. Nyai. Tuh kan. Ini kayak yang tadi deh. Cuman kostumnya beda. Tuh. Punten. Assalamualaikum Nyai. Kami betul-betul mohon maaf bila tadi kami itu tidak sopan. Kami terlalu berisik. Mohon maaf sudah membangunkan jenengan. Kamu dengar gak? Ya enggak denger ya. Saya dengar maksudnya bicaranya nggak jelas loh. Iya Nyai. Maaf nih. Nyai bisa mengerti bahasa kami? Tahu bahaya baik-baik. Gini. Maaf ya bila kami ganggu jenengan. Nyai siapa? Iya. Baik, alhamdulillah. Jadi gini, sebelumnya kami mohon maaf atas tidak ketahuan kami dengan jenengan sudah mengganggu maksudnya. Dan perkenalkan saya Tarto, saya datang dari Cilacap.
Maksudnya datang ke goa ini yaitu sedang dalam perjalanan tadabbur alam, mengkaji sesuatu yang samar-samar, baik yang nyata ataupun yang gaib gitu maksudnya. Nggih, iya. Kami bukan diutus oleh siapa-siapa. Ini atas kehendak sendiri. Nyai sendiri siapa? Namanya maksudnya? Heeh, nggih. Nasirah, Nasirah, Bu Nasirah, maaf Nyai. Kok bisa ada perempuan di sini tinggalnya? Ini memang jenengan sengaja ke sini atau memang jenengan tersesat? Takutnya kalau jenengan tersesat tuh kami insya Allah siap bantu. Heeh. Maksudnya kan gini, banyak orang sekarang tuh katanya tuh hilang, yang nggak berkembali gitu maksudnya. Siapa tahu itu jenengan. Oh, baik, baik. Iya. Heeh. Kurang lebih jenengan di sini udah berapa lama itu Nyai? Kalau boleh tahu. Semenjak kita belum dilahirkan sudah di sini. Oh, kalau begitu Nyai tahu dong cerita di sini, maksudnya seluk-beluk di gua ini. Semua tahu, baik. Kalau begitu, kalau diizinkan kami ingin menanyakan sesuatu pada panjenengan. Karena di luar sana itu rame cerita-cerita tentang cerita di dalam gua ini yang simpang siur. Maksudnya simpang siur itu ada yang mengatakan di sini banyak penghuni gaibnya, ada juga yang mengatakan justru di sini bisa mendatangkan kekayaan dan banyak sekali versi itu maksudnya. Ini benar apa tidak cerita-cerita orang itu, Nyai maaf. Heeh, nggih. Semua tergantung dari sudut pandang mana. Heeh. Oh, baik, baik. Jadi katanya ini semua tergantung dari sudut pandang mata mana dan bagaimana kita berasumsi katanya. Semuanya benar. Oh, baik. Kalau begitu begini, saya ingin mempelajari tentang dari sudut yang baik saja. Apakah betul di sini katanya itu bisa mendatangkan orang berubah nasibnya ataupun takdirnya bisa berubah gitu maksudnya setelah mengetahui persis di dalam gua ini. Nah, itu alur ceritanya, perjalanannya itu bagaimana? Tuh Nyai. Nggih, nggih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Heeh. Katanya kita tuh jangan terburu-buru ke arah sana katanya. Tetapi diawali dengan menata batin dulu, tenangkan batin, perlahan napasnya katanya. Dan beliau akan menerangkannya dengan tenang supaya bisa masuk ke dalam diri kita. Artinya kita mungkin harus login dulu, login kesadarannya, lalu kita siap untuk menerima aliran cinta atau aliran ilmu kasih sayang dari beliau. Nggih, Nyai siap. Heeh. Nggih. Nggih. Iya, paham, paham. Iya, nggih. 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 Baik, baik. Heeh, nggih. Jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Orang-orang yang bisa merubah takdirnya di sini bukan semata-mata katanya minta sama setan, minta sama jin, genderuwo, tuyul dan lainnya itu bukan, tetapi memang sudah diarahkan pola pikirnya, arah batinnya, kompas batinnya bisa menuju ke kesadaran ini. Dan kesadaran yang dimaksud adalah betul-betul tadi kita harus melepaskan identitas lama dulu. Jangan terlalu egois, jangan terlalu kenceng. Karena selama ini kita terlalu erat memegang identitas diri. Identitas diri adalah
semua program yang sudah tertanam dalam diri kita. Semua program, contohnya mengatakan cari pekerjaan susah, cari uang susah, cari jodoh susah, segala sesuatu susah, dan saya susah untuk mencari pasangan hidup dan lain sebagainya. Itu adalah identitasmu, adalah asumsimu katanya. Dan itu harus dilepas dulu, lepas totalitas, ya, jangan ragu-ragu untuk dilepaskan. Lalu kita memprogram diri baru, program diri, yaitu sebaliknya, dengan fakta sebaliknya bahwa segala sesuatu itu mudah, rezeki mudah dan menyenangkan, tidak harus kerja keras pun rezeki datang sendiri. Ya, ini asumsi batin yang menguatkan batin kita untuk selalu berfokus ke situ. Jadi tenang, nggak perlu gerasa-gerusu, nggak perlu panik, nggak perlu ketakutan. Baru berarti ini maksudnya adalah asumsi batin. Kalau sudah seperti itu, realita betul-betul akan mewujud ketika betul-betul bisa menjalani ini. Iya Nyai. Nggih. 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 Kata beliau, jangan dipaksa orang-orang yang belum mau berubah pikirannya katanya, mau berubah nasibnya atau merubah takdirnya sendiri. Ini khusus buat kita-kita saja yang mau merubahnya, yaitu dengan cara tadi mudah, yaitu mengasumsikan realitas sebaliknya yang selama ini kita alami. Yang mengatakan susah diganti mudah, ya, dan seterusnya. Jadi baik rezeki atau cita-cita itu apa saja diganti dengan asumsi mudah dan menyenangkan, dan batin yang tenang, tidak perlu khawatir, panik dan lainnya itu, maka betul-betul realita akan mewujud. Karena dengan dasar apa? Dengan dasar Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya, maka kita harus berprasangka seperti itu. Ikutilah asumsi itu. Jadi program lama itu harus dihapus dulu. Yang selama ini tertanam, kita diprogram lingkungan, kita diprogram oleh orang tua, diprogram oleh tetangga ataupun guru dan sekolah lainnya, itu diganti totalitas. Lepaskan itu bukan kita yang asli. Kembali pulang kepada kesadaran sejati, yaitu segalanya itu mudah dan menyenangkan. Nggih Nyai, nggih. Nggih, baik. Kita disuruh untuk tadi merenungkan tadi aja dulu, ya. Kalau memang sudah memahami itu, kita boleh datang ke sini lagi untuk mempelajari ke level berikutnya atau lapisan berikutnya. Baik, berarti ini cukup Nyai ya. Baik. Ya. Kalau begitu Nyai, nanti insya Allah akan saya renungkan lagi dan dikaji lagi biar kami tidak gagal paham dari pitutur panjenengan, dan kalau sudah saya paham, kami praktekkan dan akan kami sebarluaskan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nggih, baik. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Tadi nyata kan? Nyai, kok cepet banget? Bilangnya cepet banget. Ini seperti mimpi nih. Tapi kita bisa mendapatkan wejangan ilmunya tadi. Ya, ternyata meskipun samar-samar, kita harus mengkaji lagi, menggali lagi bahwa ternyata adalah asumsi batin yang menguatkan kita. Kita mau mendominasi yang mana? Mendominasi yang susah atau mendominasi yang mudah? Itu yang membuat kita, nasibnya kita berubah itu. Yuk, kita mulai sekarang untuk berganti dominasinya, asumsi batin menjadi mudah dan menyenangkan. Pasti terjadi. Dulu, yuk. Biar dapat jodoh ini ya. Ya jodoh, rezeki, jodoh pasangan hidup dan lain sejenisnya lah. Kalau saya udah punya jodoh belum ini ya. Kamu masih banyak yang ngantri tapi masih ini. Banyak yang ngantri, saya belum ada yang cocok ini ya. Ya, aduh. Nah, kira-kira tertangkap nggak nih teman-teman ilmunya maksudnya? Kalau tertangkap, alhamdulillah, berarti Anda orang-orang yang beruntung atau bejo ya. Yuk, kalau sudah paham, kita mulai saat ini untuk lebih memprioritaskan untuk
mendominasi pikiran, mengasumsikan yang positif ya. Karena selama ini kita dikuasai sesuatu yang negatif, sehingga kehidupan kita selalu keadaannya negatif, sengsara, mengiyakan bahwa kita susah. Yuk kita ganti asumsinya, mengiyakan segalanya mudah, segalanya membuat kita senang, rezeki mudah dan menyenangkan, pasangan hidup pun mudah dan menyenangkan, kita disukai banyak orang, dan lain sejenisnya. Intinya kita mengasumsikan sesuatu yang positif. Kalau sudah seperti itu, realita akan wujud karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Mudah-mudahan kalian paham apa yang kami maksud dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, makmur jibar-jibur dan terkabul semua keinginannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur jibar-jibur.